Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh masjid yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, sampai dengan kita para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita mafhumi bersama, bahwasanya tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga di dalam surat yang lainnya, salah satu di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21, Allah pun berfirman, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka setelah kita memahami bahwasanya ibadah itu adalah merupakan tujuan dari diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai perintah yang telah diembankan kepada kita semua, maka ketika saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah 2023 Masehi, maka sudah sepantasnya kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha sekuat tenaga agar pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini bisa kita lakukan secara totalitas. Namun tentu saja kita pun juga harus memahami apa yang disebut dengan ibadah itu sendiri. Maka dalam hal ini kita bisa menggunakan rumusan yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yang disebut dengan ibadah itu adalah setiap perkara, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka dengan memperhatikan rumusan ibadah seperti ini, ketika sekarang sekali lagi kita sudah berada di bulan Ramadan, maka akan terbuka lebar. Terdapat berbagai macam kesempatan-kesempatan yang akan dapat kita ambil bersama untuk kemudian bisa kita isi dengan berbagai macam pelaksanaan ibadah di dalamnya. Maka apa di antara
kiat di antara langkah-langkah yang nantinya akan bisa menghantarkan kita untuk bisa beribadah secara totalitas di bulan Ramadan ini. Sekurang-kurangnya ada 4 hal. Yang pertama, mari kita tetap memperhatikan dan menjaga kesehatan dari fisik kita, dari jasmani kita semua. Saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, bagi siapapun orangnya yang dalam kondisi sakit, apakah mereka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan saum ataukah tidak, Bapak dan Ibu sekalian? Boleh, karena memang ada dasarnya. Namun harus diingat, sekalipun benar dalam kondisi sakit orang itu bisa meninggalkan saum, namun tetap harus dihitung berapa hari dia tidak melaksanakan saum, tetapi kemudian ada kewajiban untuk kemudian menggantikannya di hari-hari lain selain di bulan Ramadan, yang kita sebut dengan mengqadha saumnya tersebut. Maka jika kita sudah mampu memperhatikan bagaimana kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita agar tetap sehat selama di bulan Ramadan, maka nantinya pelaksanaan ibadah apapun, termasuk saum di dalamnya, qiyamul Ramadan, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya akan bisa kita laksanakan tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun di dalamnya, sehingga akan bisa maksimal adanya pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, kita memperhatikan dan tetap menjaga kesehatan dari fisik kita, tubuh kita semua. Dan kita berdoa, semoga selama bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, agar terjadi keseimbangan setelah kita memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan dari jasmani kita, dari tubuh kita, maka ternyata kita pun juga harus memperhatikan bagaimana kondisi dari kejiwaan kita semua, dari kerohanian kita semua. Bedanya apa? Jika berkaitan dengan aspek tubuh, fisik tadi, maka kita bisa menjaganya dari berbagai macam penyakit. Maka jika yang berkaitan dengan aspek kerohanian, kejiwaan, kita harus memperhatikan agar apa? Agar jiwa kita semua, agar hati kita semua bisa terbebas dari berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, dosa per dosa yang bisa saja masih ada bersemayam dalam jiwa kita semua. Karena Al-Quran pun telah menjamin bahwa siapapun orangnya yang mampu untuk menjaga kesucian dari jiwanya itu, maka dia dikatakan sebagai orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya, siapapun orangnya yang kemudian tidak memperhatikan, bahkan senantiasa mengotori jiwanya tersebut, maka dikatakan sebagai orang yang merugi. Wa qad khaba man dassaha. Maka sekali lagi, ketika saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, maka jangan sampai masih ada, sekalipun terbersit adanya doa dalam jiwa kita, masih ada orientasi tujuan yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Misalkan kita melaksanakan saum hanya sekedar hanya ingin diet semata. Kita pun tidak enak karena warga sekomplek perumahan Al-Falah pun ternyata melaksanakan saum semuanya. Sehingga apa dikata? Jika saya tidak melaksanakan saum atau hanya sebatas mengikuti tren semata, jangan sampai pernah ada terbersit niatan dan orientasi seperti itu. Namun kita niatkan pelaksanaan ibadah
di bulan Ramadan ini, kesemuanya kita niatkan hanya untuk mendapatkan pahala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini sebuah ungkapan yang dapat kita jadikan sebagai renungan yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'az. Beliau mengatakan, saqamul jasadi bil auja'i. Jasad itu, tubuh itu dikatakan sakit karena terdapat penyakit di dalamnya. Kalau saya bertanya kepada jamaah sekalian, kira-kira penyakit yang saat ini begitu ditakuti oleh orang-orang, kira-kira penyakit apa? Mungkin Uni bisa lebih tahu ini berbagai macam jenis penyakit ya. Ya, jantungkah itu, diabeteskah itu, liverkah itu, ataukah berbagai macam jenis penyakit yang lainnya. Ketika ternyata didiagnosis ada dalam tubuh seseorang, maka pasti dikatakan tubuhnya tersebut dikatakan sakit. Namun berbeda dengan kondisi kejiwaan manusia. Wasaqamul qulubi bidzunubi. Sedangkan hati itu dikatakan sakit karena apa? Karena terdapat berbagai macam dosa di dalamnya. Lalu Yahya bin Mu'az melanjutkan, fakama la yajidul jasadu ladatat to'ami inda sakomihi. Maka sebagaimana jasad, sebagaimana tubuh, dia tidak merasakan lezatnya makanan ketika dia sakit. Kita pun bisa merasakan saat sakit, makanan selezat apapun, semahal apapun terasa pahit di lidah. Kenapa? Karena kita dalam kondisi sakit. Fakadzalikal qalbu, maka seperti itulah hati. La yazidu halawatal iman ma'adzunubi. Hati itu tidak akan bisa merasakan manisnya iman ketika di dalamnya masih terdapat berbagai macam dosa. Maka karena itu, mari kita senantiasa menjaga kesucian, kita menjaga kebersihan dari hati kita, wabil khusus saat ini, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ilmu kita semua. Saya yakin selama di bulan Ramadan, di berbagai macam tempat, di masjid, di musola, majlis taklim, di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, begitu banyak program kegiatan yang sengaja dilakukan dalam rangka untuk bisa mengisi, menghidupkan bulan Ramadan. Maka mari kita sempatkan waktu yang kita miliki, kita ikuti berbagai macam program tersebut. Untuk apa? Agar nantinya ilmu pengetahuan kita pun bisa terus meningkat adanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apa? Agar kita bisa beribadah secara totalitas di bulan Ramadan ini. Maka ternyata kita diharapkan mempunyai targetan program yang terukur. Kalau kita hitung-hitung, satu bulan itu kisarannya antara 29 dan 30 hari saja. Jika kita ambil satu program saja, bila di bulan selain bulan Ramadan kita tidak sanggup, kita tidak bisa, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa untuk melaksanakannya. Yaitu apa? Kita mampu mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita selama di bulan Ramadan. Kita pasang target minimal 1 kali khatam saja. 30 juz yang ada di dalam Al-Quran ketika dibagi dengan 30 hari, maka berarti 1 hari minimal 1 juz saja. Dan jika dibagi dengan pelaksanaan 5 sholat waktu yang wajib, maka 1 juz itu kisarannya terdiri atas 20 halaman atau 10 lembar saja.
Maka jika dibagi dengan 5 sholat waktu tadi, maka bisakah kita, sempatkah kita untuk bisa membaca Al-Quran setiap kali kita selesai sholat 2 lembar? Jika itu mampu, maka berarti insya Allah kita akan bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita selama kita berada di bulan Ramadan. Belum lagi pelaksanaan Qiyamul Ramadan kita. Tahun lalu, apakah kita melaksanakan secara berjamaah ataukah tidak? Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka karena itu, jika kita sudah mengetahui masih ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan ibadah kita, maka kita pasang target, kita programkan agar ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini bisa meningkat adanya, baik dari sisi kualitas maupun juga dari sisi kuantitasnya. Sehingga dengan demikian, maka insya Allah ketika kita sudah mempunyai keinginan agar kita bisa beribadah secara totalitas, maka dengan memperhatikan 4 hal tadi. Pertama, kita memperhatikan kondisi kesehatan dari jasmani kita, dari fisik kita. Yang kedua, kita pun tetap senantiasa menjaga kesucian dari jiwa-jiwa kita semua. Yang ketiga, kita senantiasa berusaha meningkatkan sisi keilmuan, terutama keilmuan keagamaan kita. Dan yang keempat, kita mempunyai program yang terukur, yang itu semua kita lakukan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keempat kiat ini nantinya bisa kita dapatkan bersama, sehingga insya Allah Ramadan tahun ini kita canangkan sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Demikian yang dapat disampaikan di dalam kesempatan kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi yang menyampaikannya, umumnya bagi hadirin jamaah rahimakumullah yang mendengarkannya. Dan akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah kita memohonkan perlindungan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.